Bab 1483. Masalah ini, tidak masalah. Hal ini, tidak masalah. Kata-kata sederhana ini mengungkapkan rasa percaya diri, tetapi orang yang percaya diri ini bahkan tidak tahu bahwa saat dia berbicara, Wang Lin telah tiba. Jika dia mengetahuinya, mungkin dia tidak akan mampu mengucapkan 4 kata sederhana itu. Wang Lin berdiri ratusan ribu kaki jauhnya dari planet Dongling. Dia menatap planet yang beberapa kali lebih besar dari planet Tianyun. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia dipenuhi dengan harapan untuk membangkitkan Li Muan ketika dia datang dari aliansi. Dia telah berjuang melewati Alheaven dan akhirnya memenangkan gelar Thunder Celestial dan janji dari keluarga Siang. Saat itu, Wang Lin tidak ingin menjadikan keluarga raksasa Siang sebagai musuh. Dia hanya ingin Li Muan bangun. Dia pertama kali tiba di planet Dongling dengan Siang Yundong dipenuhi harapan untuk bertemu dengan leluhur. Namun, nenek moyang itu tercela dan berbahaya. Bukan saja dia tidak membiarkan Li Muan terbangun, tapi dia juga mengambil seluruh vitalitas Wang Lin. Jika bukan karena jari kematian, Wang Lin pasti sudah lama mati. Ketika tingkat kultivasi Wang Lin meningkat dan dia mengetahui kesulitan dalam menghidupkan kembali Li Muan, Wang Lin secara bertahap menemukan bahwa semua yang dikatakan leluhur keluarga Siang adalah kebohongan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali Li Muan. Jika bukan karena peti mati yang ditemukan Wang Lin, bahkan harapan kebangkitan Li Muan akan hancur. Vitalitas yang disuntikkan leluhur adalah alasan mengapa jiwa Li Muan menjadi semakin rusak. Nenek moyang mencoba menghancurkan Li Muan sambil mencuri vitalitasnya. Gagasan Wang Lin untuk menyuntikkan vitalitas ke dalam diri Li Muan adalah benar jika dilakukan dengan metode yang tepat. Maka kebangkitan Li Muan mungkin tidak sesulit atau tidak mungkin seperti sekarang. Namun, metode jahat keluarga Siang telah menghancurkannya. Saat itu, kultivasi Wang Lin masih kurang, jadi dia tidak memahaminya sepenuhnya. Melihat ke belakang sekarang, setelah 1000 tahun, dia dapat dengan jelas melihat semuanya, dan kebenciannya sangat besar. Nenek moyang mengetahui hal ini sejak awal. Wang Lin ingin mengetahui penyebab semua ini. Mengapa leluhur keluarga Siang menipunya untuk mencuri seluruh vitalitasnya atas nama kebangkitan Li Muan? Pasti ada alasannya. Wang Lin saat itu pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak memenuhi syarat untuk meminta atau menolak, dia hanya bisa bertahan. Dia terus menanggung penghinaan, dan kebencian terkubur jauh di dalam hatinya. Sama seperti bagaimana dia menahan kebenciannya terhadap keluarga Teng selama ratusan tahun. Namun, hari ini Wang Lin melihat planet Dongling untuk kedua kalinya, dan dia sekarang memenuhi syarat untuk mengetahui segalanya. Niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat dan dia mengambil langkah maju. Raungan menggelegar bergema dan dia melintasi ratusan ribu kaki dengan satu langkah. Saat suara gemuruh bergemuruh, Wang Lin muncul 10.000 kaki dari planet Dongling. Domain bintang bergetar dan riak menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Seolah-olah ada gelombang yang terjadi di lautan, dan terus menyebar. Seolah-olah langkahnya telah mendarat di denyut ruang angkasa itu sendiri. Raungan menggelegar mengguncang planet Dongling. Ekspresi ribuan pembudidaya di planet kecil di sekitar planet Dongling berubah. Mereka merasakan hantaman dahsyat datang dari atas, dan menghantam planet Dongling. Cahaya formasi berkedip-kedip dengan keras. Cahayanya bersinar terang seperti matahari.
Pada saat ini, semua pembudidaya di planet yang lebih kecil merasakan suara hati mereka hancur. Sebuah kekuatan sepertinya memasuki tubuh mereka, dan energi asal mereka berputar dengan cepat. Seolah-olah hati mereka akan hancur karena getaran yang datang dari luar angkasa jika merek A tidak melakukan ini. Berdiri di luar planet Dongling, mata Wang Lin seperti kilat. Setelah dia muncul, dia membuka mulutnya dan dengan tenang mengucapkan satu kalimat. Kamu tahu siapa aku? Pergilah ke sini sekarang juga. Saat Wang Lin mengatakan ini, gema monster muncul. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar dari sini sekarang juga. Keluar dari sini sekarang juga. Satu kalimat ini mengungkapkan kemarahan Wang Lin yang telah tertahan selama 1000 tahun dan meletuskan kebencian Wang Lin terhadap keluarga Xiang. Kalimat yang satu ini mengandung rasa putus asa yang dia rasakan ketika dia datang ke sini penuh dengan harapan tetapi pada akhirnya ditipu. Anda dapat mengambil nyawa saya dalam pertempuran atau memburu saya seperti keluarga Yao. Namun, mereka berkomplot melawannya ketika harapannya berada di puncak. Mereka telah memotong peluang kesembuhan Li Muan. Mereka tidak hanya berkomplot melawannya, tetapi mereka juga berkomplot melawan seorang wanita lemah yang sudah mati. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diterima Wang Lin. Dia tidak bisa menerimanya. Gemanya menyebar dengan gila-gilaan ke seluruh bintang. Itu seperti guntur, dan itu meredam gemuruh langkah Wang Lin sebelumnya. Guntur memenuhi domain bintang bersama dengan kalimat ini. Dalam sekejap mata, ruang di sekitar planet Dongling menjadi neraka. Kalimat ini memicu gelombang suara yang dapat menyebabkan dunia runtuh. Itu seperti auman dewa kuno. Badai apa yang dibentuk Wang Lin dengan langkah itu? Pada saat ini, badai yang tak terhitung jumlahnya mulai berkecamuk. Badai ini mewakili kemarahan, dan kebencian mengerikan Wang Lin yang telah terjadi selama lebih dari 1000 tahun. Cahaya formasi menyala dengan hebat di lusinan planet kecil di sekitar planet Dongling. Namun, 9 dari planet tersebut tiba-tiba runtuh. Gemuruh menggelegar bergema dan menyebar ke seluruh domain bintang di bagian timur Alheaven. Ketika 9 planet runtuh, semua pembudidaya yang ditempatkan di sana terbunuh. Bahkan 27 orang tua yang mengendalikan 9 planet ini tidak dapat menahan diri sama sekali. Mereka ketakutan dan terkejut sebelum dibunuh. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melepaskan diri dari auman Wang Lin. Ribuan pembudidaya di lusinan planet kecil yang tersisa di sekitar planet Dongling semuanya batuk darah. Tampaknya ada kekuatan yang masih menembus formasi yang menahan raungan tersebut. Hati mereka terguncang dan ketakutan mulai muncul. Saat suara gemuruh bergema, planet Dongling bergema dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan planet. Gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan sungai melonjak. Ada laut di bagian utara planet ini. Ombak melonjak di laut ini, membentuk pusaran besar. Suara itu berubah menjadi ledakan yang mengalir ke lautan, membentuk tsunami setinggi 10.000 kaki yang berusaha menenggelamkan daratan. Gelombang menerjang daratan dalam upaya menelannya. Di ujung paling timur planet Dongling, saat kedua lelaki tua berbaju hitam itu sedang bersantai, mereka dikejutkan oleh raungan ini. Tubuh mereka gemetar seolah-olah menghadapi gelombang kejut yang kuat dan terlempar ke belakang sejauh 2000 kaki. Mereka batuk darah dan salah satu tubuh mereka meledak, darahnya menutupi tanah merah tua. Raungan Wang Lin bergema ke area besar yang berlubang di bawah tanah.
Bumi bergetar dan selokan raksasa muncul seolah-olah dua tangan besar telah merobeknya hingga terbuka. Mayoritas kepala di dalamnya meledak, dan bahkan aura kematian yang telah berkumpul di dalam selama puluhan ribu tahun pun terdorong mundur. Seolah-olah auranya takut akan terlalu lambat. Peti mati berwarna kuning bumi bergetar. Kemudian tutupnya hancur berkeping-keping di dinding. Raungan berusaha keluar dari peti mati tanpa penutup. Tangan kanan yang kering keluar dari peti mati dan meraih ujungnya. Di permukaan, lelaki tua berkulit hitam yang batuk darah dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Dia tidak ragu untuk segera membentuk segel dengan tangan kanannya, dan batu giok hitam dengan cepat muncul. Atur formasi. Hentikan orang ini memasuki planet Dongling dengan cara apapun. Aura kuat keluar dari planet Dongling dari selatan, timur, dan utara. Sejumlah besar pembudidaya berkumpul, setidaknya 10.000 dari mereka. Wilayah utara adalah rumah bagi keluarga Lu. Puluhan ribu penggarap duduk di tanah, membentuk formasi raksasa. Ada juga puluhan lelaki tua yang duduk di udara. Mereka dengan cepat membentuk segel dan bahkan memuntahkan darah. Darah dengan cepat berkumpul dan bayangan darah besar muncul. Wilayah selatan adalah rumah bagi keluarga Su. Ada juga puluhan ribu petani yang mengelilingi genangan darah besar di tengahnya. Niat membunuh yang mengerikan mengalir keluar dari kolam darah, dan para pembudidaya ini masuk ke dalam kolam darah. Wilayah timur adalah rumah bagi keluarga Liu. Mereka membentuk kelompok beranggotakan 7 orang dan menempati ruang ribuan kilometer. Setiap kelompok memiliki harta karun yang memancarkan cahaya kuning. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan melihat seluruh keluarga Liu membentuk bunga matahari raksasa. Pada saat yang sama, cahaya formasi di sekitar planet kecil yang tersisa di sekitar planet Dongling menyala. Mereka mulai berputar cepat mengelilingi planet Dongling, membentuk pusaran dengan planet Dongling sebagai pusatnya. Wang Lin dengan dingin melihat segala sesuatu di hadapannya. Matanya berbinar dan dia melangkah maju. Karena kamu tidak mau keluar, maka aku akan menyeretmu keluar. Siapapun yang berani menghalangiku akan mati bersamamu. Bab 1484. Kesalahan Tuan Lufu. Saat Wang Lin melangkah maju, perintah keluar dari keluarga Lu di planet Dongling. Formasi, jadilah langit, batasi iblis surgawi, menekan segala arah. Ketika perintah diberikan, ribuan pembudidaya di planet yang lebih kecil semuanya membentuk segel. Tirai tipis muncul dan membungkus tanaman Dongling. Dalam sekejap, tirai cahaya bertambah menjadi 1000 lapisan, 10.000 lapisan, 100.000 lapisan, 1 juta lapisan, 10 juta lapisan, hingga menjadi 99 juta lapisan. Cahaya dari tirai tipis menembus ruang dan menyebar ke segala arah. Itu memenuhi bagian timur Alhaven. Bahkan 3 domain lainnya bisa melihat cahaya yang kuat di timur. Seluruh Alhaven terkejut dengan hal ini. Kelompok pembudidaya yang menarik planet, semua planet budidaya, dan pasukan pembudidaya yang bergerak semuanya melihat cahaya ini datang dari timur. Di daerah yang jauh dari planet Dongling, di tempat persiapan utama Alhaven berlangsung, lebih dari 600 planet berkumpul untuk membentuk formasi. Jauh di dalam pusaran, Tuan Lufu melihat ke kejauhan. Di sampingnya, Master Flamespark, Dewa Darah, dan Li Yunzi pucat. Mereka merasakan cahaya tak berujung datang dari planet Dongling. Planet Dongling berasal dari zaman kuno.
Ada rumor yang mengatakan bahwa keluarga Lu telah membangkitkan semangat formasi selama puluhan ribu tahun. Setelah diaktifkan dan roh masuk, kekuatannya akan sangat mengejutkan. Saya ingin tahu apakah Wang Lin dapat membukanya. Saya tidak tahu bagaimana budidayanya telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Namun, akan memakan waktu lama untuk menghancurkan formasi planet Dongling. Berapa lama waktu yang diperlukan bagiku untuk menghancurkan formasi ini? Master Lufu melihat ke kejauhan, dan sebuah jawaban sudah muncul di dalam hatinya. 20 napas sudah cukup. Saya ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Wang Lin untuk memecahkannya. Lebih dari 90 juta lapisan cahaya membentuk formasi ini yang bahkan Master Lu Fu memerlukan 20 napas untuk membukanya. Formasi ini telah mencapai batas kultivator langkah kedua. Bahkan penggarap penyakit busuk surga kelima akan merasa mustahil untuk menghancurkan formasi ini sendirian. Mata Wang Lin tenang dan dengan dingin menyaksikan tirai cahaya mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dia menyeringai. Ini sedikit lebih menarik, namun, level ini tidak cukup. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. 7 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar. Energi dewa kuno yang kuat, atau lebih tepatnya, energi orde kuno, meletus dari tubuh Wang Lin. Saat aura ini muncul, hal itu menyebabkan ruang itu sendiri terdistorsi, dan keretakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah ruang angkasa itu sendiri tidak dapat menahan aura Orde Kuno. Orde Kuno adalah eksistensi yang lebih kuat dari dewa-dewa kuno. Karena dewa-dewa kuno bercabang dari Orde Kuno. Saat aura ini menyebar, hantu raksasa muncul di belakang Wang Lin. Hantu ini buram, dan itu hanya sebuah kepala. Kepala tanpa mata kiri. Kepala ini besar dan menutupi seluruh langit. Tekanan kuat menyebar ke seluruh wilayah timur Alhaven. Saat aura ini muncul, semua kultivator yang merasakannya terkejut. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu di luar pemahaman mereka. Ketika Tuan Lufu melihat kepala raksasa ini, pupil matanya mengecil dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Ini, apa ini? Dewa kuno, setan kuno, iblis kuno. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan Orde Kuno. Ini adalah pertama kalinya Tuan Lufu melihatnya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan perlahan mengepalkan tangannya. Saat dia menurunkan tangannya, dia dengan lembut melayangkan pukulan ke tirai tipis. Tuhan gemetar, ruang bergetar. Saat Wang Lin melemparkan pukulan itu, sebuah tinju usi muncul dan terbang ke depan. Tinju ini berukuran ratusan ribu kaki. Dalam sekejap, tinju raksasa itu menyentuh 99 juta lapisan cahaya. Tirai tipis bergemuruh dan bersinar terang saat pukulannya mendarat. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh domain bintang. Tanpa perlawanan sama sekali, lapisan tirai tipis itu runtuh. Lebih dari 30 juta lapisan, 60 juta lapisan, 80 juta lapisan, 90 juta lapisan, seolah-olah kepalan tangan itu menghantam permukaan air dan menghantamnya. Formasi itu runtuh dan hancur dengan cepat. Lapisan tirai tipis terus runtuh, tidak mampu menghentikan tinju sama sekali. Hanya dalam satu tarikan napas, tinju itu menembus 99 juta lapisan. Formasi tersebut terkoyak, memperlihatkan pusaran yang dibentuk oleh puluhan planet yang berputar. Pusaran itu terkena pecahan formasi, menyebabkan gemuruh yang menggelegar bergema. Retakan besar muncul di planet-planet ini,
membuatnya tampak seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Namun, hal ini tidak berakhir di sini. Dewa gemetar Wanglin adalah pukulan kuat yang diciptakan dengan kekuatan dewa kuno bintang 7 barunya yang ia peroleh dari warisan Orde Kuno. Formasi tirai tipis itu seperti selembar kertas yang hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Itu bahkan tidak bisa mengimbangi 10% kekuatan pukulannya. Hanya kekuatan fisik Dewa Kuno Bintang 7 yang bisa menandingi para penggarap langkah ketiga, jadi bagaimana planet kecil Dongling bisa menolaknya? Saat suara gemuruh bergema, tinju ilusi itu bertabrakan dengan pusaran di sekitar planet Dongling. Itu meledak. Lusinan planet budidaya yang membentuk pusaran itu bergetar. Di lebih dari 10 planet, selokan besar muncul di permukaannya dan menunjukkan tanda-tanda pecah. Sesaat kemudian, semuanya terkoyak. Banyak pembudidaya yang terkoyak ketika planet-planet runtuh. Semua tetua kuat yang mempertahankan formasi tidak dapat melarikan diri. Mereka terhapus dari keberadaan bersama dengan planet ini. Pukulan Wanglin masuk ke pusaran dan melesat ke arah planet Dongling. Saat tinjunya bergerak maju, selusin planet yang tersisa menghantam pukulannya, tetapi semuanya runtuh satu persatu. Melihat tinju Wanglin hendak mendarat di planet Dongling, teriakan sedih datang dari keluarga Lu di bagian utara planet tersebut. Hampir 10.000 petani semuanya batuk darah pada selusin pria tua di tengah. Tubuh lelaki tua itu segera mulai membengkak. Sesaat kemudian, tubuh para tetua tersebut tampak seperti bola darah. Pakaian mereka robek dan sejumlah besar pembuluh darah terlihat di bawah kulit mereka. Pengorbanan darah. Semangat formasi, padatkan. Saat kata-kata ini bergema, selusin lelaki tua meledak menjadi kabut darah dalam jumlah besar yang berkumpul di tengah. Raungan datang dari kabut darah dan kemudian bayangan darah melesat ke langit. Bayangan darah itu buram, sehingga mustahil untuk melihat penampakannya. Namun, ada aura pembatasan kuat yang keluar dari tubuhnya. Saat ini, bagian utara planet Dongling gelap. Semua cahaya digantikan oleh tinju raksasa. Pukulan Wanglin telah menghantam planet Dongling. Bayangan darah menyerang tinju. Ini mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga dan bertabrakan dengan pukulan Orde Kuno Wanglin. Gemuruh yang dahsyat bergema di seluruh planet Dongling. Itu menyebar ke segala arah, melewati Wanglin dan melintasi wilayah timur. Namun, sebelum gemuruh ini menghilang, bayangan darah itu meledak menjadi hujan darah yang turun dari langit. Sebelum hujan darah menghantam tanah, pukulan Orde Kuno Wanglin terbang melewatinya dan mendarat di bagian utara planet Dongling. Seluruh planet bergetar dan bumi di utara runtuh lapis demi lapis. Hampir 10.000 petani semuanya mati. Sebuah lubang pembuangan raksasa selebar ratusan ribu kaki muncul. Lubang tersebut mencapai 60% lingkar planet Dongling. Lubang pembuangan itu benar-benar hitam dan mengeluarkan bau darah. Planet Dongling bergetar. Meski tidak meledak, tsunami yang lebih dahsyat pun terjadi. Lautan beter, angan ke udara, separuh jatuh ke dalam lubang pembuangan, sementara separuh lainnya jatuh seperti hujan di planet Dongling. Segera, dasar lubang pembuangan yang dibentuk oleh pukulan Wanglin menjadi lautan, dan perlahan-lahan terisi. Dari atas, bekas tinju terlihat sangat jelas, itu tampak persis seperti manusia yang meninju lumpur. 8 napas. Sejak Wanglin melontarkan pukulannya, hanya butuh 8 napas hingga tirai tipis itu runtuh, semua planet yang lebih kecil hancur, keluarga Lu musnah, dan lubang runtuhan raksasa muncul.
Tuan Lufu tiba-tiba berdiri di dalam pusaran, keterkejutan memenuhi matanya. Dia menemukan bahwa dia telah membuat kesalahan besar ketika menganalisis Wang Lin. Dia bahkan belum mencapai langkah ketiga, namun kekuatan pukulannya sudah menakutkan. 8 napas, 8 napas. Tuan Lufu menarik napas dari udara dingin. Pikiran yang dia miliki saat melihat pedang hujan telah hilang. Status Wang Lin dalam pikirannya meningkat pesat. Dia telah mencapai level teman-temannya. Bab 1485. Tatanan Kekaisaran Kuno. Seluruh planet tertutup hujan air laut. Hujan yang turun ke bumi perlahan-lahan menyebar dan membentuk sungai. Kekuatan satu pukulan telah menghancurkan seluruh gunung di planet Dongling. Retakan yang muncul menjadi jalur air laut membentuk sungai. Lubang runtuhan dan runtuhnya daratan utara membuat hujan tampak seperti air mata planet Dongling. Dewa Orde Kuno gemetar tidak hanya menyebabkan bumi bergetar tetapi juga hati orang-orang. Keluarga Su di selatan semuanya terkejut. Kepanikan dan keputusasaan muncul di mata mereka. Bahkan kepala keluarga Su dan berbagai tetua terkejut. Ini, kekuatan macam apa ini? Formasi kuno tidak bisa menghentikannya sama sekali. Semua planet budidaya runtuh, dan bahkan planet Dongling, yang telah ada sejak zaman kuno, bergetar. Pukulan ini telah melampaui imajinasi mereka. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. Itu sudah berada di ranah kultivator langkah ketiga. Keluarga Liu di bagian timur planet ini juga telah menyaksikan pukulan jatuh dari langit, planet bergetar, dan keluarga Lu dimusnahkan. Mereka semua terdiam. Dapatkah planet Dongling menahan pukulan seperti ini lagi? Di bagian barat planet Dongling, orang-orang dari keluarga Siang mengepung daerah tempat nenek moyang mereka berada. Mereka menatap ke langit saat hujan turun pada tubuh mereka. Hati mereka terkejut karena ketakutan. Siang Yundong dipenuhi dengan kepahitan saat dia menatap dengan tercengang melihat semua ini, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Adegan tadi terlalu mengejutkan, itu di luar imajinasi siapapun. Menghadapi kekuatan seperti ini, bagaimana mereka bisa melawannya? Bagaimana mereka bisa menolaknya? Kepala keluarga Liu, tetua, dan hampir 10.000 petani semuanya melihat ke arah barat. Keluarga Su di selatan juga sama, pandangan mereka semua tertuju ke barat, bahkan di barat, anggota keluarga Siang juga sama. Tidak diketahui siapa yang pertama kali melihat ke arah tempat leluhur berkultivasi dengan pintu tertutup, tetapi tak lama kemudian seluruh keluarga Siang melihat ke sana. Mereka menunggu perkataan leluhur, untuk berperang atau mundur. Sebelum mereka dapat mendengar perkataan leluhur, mereka melihat sesosok seputih salju di tengah hujan. Planet Dongling telah kehilangan semua pertahanannya sebelum Wang Lin. Dia muncul di langit dan tatapannya seperti kilat saat dia melihat ke barat. Masih belum keluar dari peti mati. Suara Wang Lin tenang dan tidak mengandung guntur, tapi jelas masuk ke telinga setiap kultivator di sini. Ini menciptakan tekanan yang tidak terlihat pada semua petani. Bertempur sampai mati. Raungan serak datang dari barat tempat leluhur keluarga Siang berkultivasi dengan pintu tertutup. Raungan ini dipenuhi teror dan kegilaan yang tak ada habisnya. Setelah dia berbicara, semua mata anggota keluarga Siang menjadi merah dan mereka menyerang Wang Lin. Mereka tampak gila, seolah kesadaran mereka telah terhapus dan digantikan dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ada juga keluarga Su di selatan. Hampir 10.000 pembudidaya semuanya menjadi gila.
Mereka kehilangan akal sehat dan terbang ke udara. Adapun keluarga Liu di timur, semua pembudidaya menggunakan harta karun besar itu. Cahaya mengerikan melesat ke langit seperti ular perak, semuanya diarahkan ke Wang Lin. Semua anggota keluarga Liu duduk setelah menggunakan harta karun itu. Mereka mulai membentuk segel, dan suara mantra yang diucapkan bergema. Mantra boneka darah. Nyanyian hampir 10.000 petani menyatu menjadi satu suara yang melesat ke langit. Kemudian aroma bunga yang aneh keluar dari tubuh mereka. Saat wangi bunga muncul, bunga matahari kuning raksasa muncul di tanah. Tepinya berwarna emas tetapi bagian tengahnya berwarna hitam. Banyak butiran seperti biji yang terlihat. Namun, Wang Lin dapat dengan jelas melihat bahwa biji-bijian ini adalah kepala dari 10.000 petani ini. Tepat pada saat ini, garis darah muncul di leher mereka saat nyanyian mereka menjadi lebih keras. Segera, ada kilatan warna merah dan kepala mereka terputus dari tubuh mereka. Darah dalam jumlah besar dicurahkan dan menyatu dengan mantra untuk membentuk kekuatan yang kuat. Bunga matahari raksasa mengeluarkan cahaya keemasan bercampur dengan cahaya merah darah. Itu terbang dari tanah dan menyerang Wang Lin. Dari jauh, tampak seperti pilar cahaya raksasa yang menembak ke arah Wang Lin. Kekuatan destruktif dengan cepat menyebar dari dalam pilar cahaya. Lalu bayangan tanpa kepala samar-samar muncul di dalam cahaya. Bayangan ini mengenakan baju besi dan memegang tombak saat ia masuk ke dalam pilar cahaya. Kekuatan ini melampaui batas para penggarap penyakit hawar surga kelima melalui beberapa metode yang tidak diketahui dan sangat dekat dengan mantra Joss Flame dari para penggarap langkah ketiga. Bahkan bisa dikatakan bahwa aura dari pilar cahaya ini sangat dekat dengan aura kultivator tahap ketiga Nirvana Void tahap awal. Semua ini karena bayangan tanpa kepala di dalam cahaya. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan tatapannya yang seperti kilat menyapu. Dia melihat bayangan tanpa kepala. Pilar cahaya itu terlalu cepat, dan sekarang jaraknya kurang dari 30 kaki dari Wang Lin. Seolah-olah itu tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk menghindar. Tapi Wang Lin tidak punya niat mengelak. Matanya berbinar dan dia mengangkat tangan kanannya. Saat pilar cahaya mendekat, tangannya menekan ke depan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh planet Dongling dan menyebar ke segala arah sebagai suara gemuruh. Pilar cahaya bertabrakan dengan telapak tangan kanan Wang Lin. Sosok tanpa kepala di dalam cahaya menusukkan tombak ke telapak tangan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema. Rambut putih Wang Lin tersapu seolah terkena angin kencang. Pakaiannya berkibar dengan keras seolah-olah akan dirobek dari tubuhnya. Namun, tubuh Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Bahkan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia menahan serangan yang mendekati serangan seorang kultivator Nirvana Void hanya dengan satu telapak tangan. Di bawah gemuruh yang menggelegar, dunia seakan terkoyak. Sebuah selokan besar muncul di bumi di bawah Wang Lin. Selokan itu meluas jauh ke dalam planet, dan saat ini, bagian timur planet Donglin terpisah dari planet ini. Jika dilihat dari jauh, mereka akan dengan jelas melihat bagian dari planet Dongling retak dan terpisah dari planet tersebut. Fragmen besar planet yang dipenuhi oleh para penggarap mati yang telah menggunakan mantra boneka darah terbang ke angkasa yang luas. Planet Dongling menjadi lumpuh dan mulai runtuh secara besar-besaran. Pilar cahaya menghilang dan sosok tanpa kepala menghilang bersamanya. Wang Lin tidak mundur satu langkah pun sampai pilar cahaya menghilang, lalu dia perlahan menarik tangan kanannya.
Ada mantra seperti itu. Untuk menghancurkannya, agak disayangkan. Saat pilar cahaya menghilang dan planet Donglin mulai runtuh, para penggarap yang tersisa menjadi gila karena leluhur keluarga Xiang berteriak untuk bertarung sampai mati. Mereka semua didakwa di Wanglin. Mata mereka merah seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka membunuh Wanglin. Saya, Wanglin, telah membunuh banyak orang. Saya tidak keberatan membunuh orang, saya tidak tahu mengapa Anda mengirim mereka sampai mati, tapi, saya dapat memenuhi keinginan Anda. Wanglin tenang saat dia melihat puluhan ribu petani menyerangnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai dengan lembut. Saat dia melambai, api 9 warna muncul di mata kiri Wanglin. Saat tangan kanannya melambai, api menyebar ke seluruh dunia. Pembudidaya api etiril unggul dalam pertarungan kelompok. Dengan gelombang ini, api etiril mulai menyala di dalam tubuh para penggarap ini. Jeritan menyedihkan bergema saat semuanya terbakar menjadi abu. Tidak ada pengecualian. Dalam sekejap, Wanglin seperti lilin yang menyala, dan para pembudidaya gila ini seperti ngengat yang terus mati karena api. Saat lautan api menyebar, seluruh langit tertutup gas putih. Wanglin perlahan berjalan menuju bagian barat planet ini, tempat nenek moyang keluarga Xiang telah mencuri vitalitasnya. Saat Wanglin bergerak maju, jeritan menyedihkan terus bergema. Semua petani yang dekat dengannya terbakar menjadi abu. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuan Wanglin. Segera, Wanglin tiba di bagian barat planet ini, di mana bumi berwarna merah tua. Di depannya ada jurang dalam yang menuju ke gua tempat leluhur keluarga Xiang berada. Wanglin maju selangkah dan memasuki selokan. Saat dia masuk, suara gemuruh datang dari peti mati berwarna kuning tanah. Cairan kuning kental dalam jumlah besar terbang keluar dan membentuk gelombang yang melesat ke arah Wanglin. Bau daging busuk dan aura kematian berpadu dengan cairan ini dan membentuk badai yang melesat ke arah Wanglin. Wanglin tetap tenang, dan saat badai mendekat, dia melambaikan tangannya. Badai runtuh, dan cairan kuning mengeluarkan suara mendesis saat jatuh ke bebatuan di sekitarnya. Di saat yang sama, tangan kanan kering yang memegang tepi peti mati mencengkeram erat. Suara terengah-engah keluar dari peti mati. Perintah kekaisaran kuno menyatakan bahwa mereka yang menghancurkan planet Dongling akan membunuh 9 generasi keluarga mereka. Saat suaranya bergema, leluhur keluarga Xiang berjuang untuk berdiri dengan tubuhnya yang menakutkan. Bab 1486, Penatuasen. Tubuh kurus itu benar-benar busuk. Tidak ada kulit, hanya ada bekas daging dan darah hitam. Ini tidak lagi tampak seperti manusia tetapi mayat yang telah membusuk selama bertahun-tahun. Ada pembuluh darah yang terkubur di dalam daging yang tampak seperti berjuang untuk tetap hidup. Hanya di dada, tempat pembuluh darah bersilangan, barulah terlihat hati berwarna merah tua seukuran kepalan tangan. Jantung ini berdebar kencang, namun, yang dilepaskannya bukanlah kekuatan hidup melainkan aura kematian yang kuat. Mata merah darah menatap Wanglin, menunjukkan sedikit kemarahan dan ketakutan. Aura kuat dari kultivator penyakit hawar surga kelima keluar dari tubuhnya. Aura ini mengumpulkan aura kematian yang kuat di sini dan mengubahnya menjadi jeritan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah jiwa-jiwa yang berduka semuanya mengaum pada Wanglin. Meskipun lelaki tua itu telah melepaskan budidaya penyakit hawar surga yang kelima, dia terlalu lemah di mata Wanglin.
Mengabaikan pusaran kematian yang dibentuk oleh leluhur keluarga Xiang, Wang Lin turun ke selokan dan melangkah ke dalamnya. Saat tubuhnya masuk, pusaran itu mundur seolah takut mendekati Wang Lin. Melihat Wang Lin mendekat, ketakutan dalam leluhur keluarga Xiang menjadi semakin kuat. Dia meletakkan tangan kanannya di jantungnya yang berdetak kencang dan semburan raungan dengan cepat keluar dari mulutnya. Dengan tangan kanannya di dada, semua aura kematiannya terbalik dan dia menggunakan mantra Qi yang hebat. Mantra Qi mengubah aura kematian menjadi kekuatan hidup dengan paksa. Tubuhnya yang busuk mulai pulih dengan cepat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan mantra Qi, Wang Lin berada kurang dari 30 kaki dari leluhur keluarga Xiang. Ketika Wang Lin mendekat, dia dengan santai menunjuk ke depan. Suara letupan bergema dan lengan leluhur keluarga Xiang roboh menjadi daging yang membusuk. Rasa sakit yang luar biasa melanda dirinya dan dia dengan cepat mundur dari peti mati. Namun, sebelum dia bisa melarikan diri jauh, Wang Lin menunjuk untuk kedua kalinya. Gemuruh menggelegar bergema dan kaki leluhur keluarga Xiang yang membusuk roboh. Tubuhnya diseret ke arah Wang Lin dengan kekuatan isap yang kuat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sesaat kemudian, Wang Lin meraih kepala leluhur keluarga Xiang. Wang Lin tidak membuang waktu untuk berbicara sama sekali. Energi asalnya diaktifkan di dalam tubuhnya dan dia mulai menggunakan pencarian jiwa untuk menemukan jawaban yang dia cari. Kamu berani membunuhku. Keluarga Xiang saya adalah cabang dari keluarga Dongling kuno. Orang tua ini berasal dari keluarga cabang keluarga Dongling. Orang tua ini bernama Dongling Tai. Kamu berani membunuhku. Ada kegilaan di bawah ketakutan di matanya. Dia berteriak keras saat Wang Lin mulai mencari jiwa. Anda telah menghancurkan planet Dongling dan membantai puluhan ribu orang di planet Dongling. Kamu telah menyinggung keluarga Dongling, jadi kamu akan mati. Bukan hanya kamu, tapi semua teman dan kerabatmu akan hancur. Kamu berani membunuhku. Bising. Ekspresi Wang Lin tenang, dan saat dia berbicara, kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh leluhur keluarga Xiang. Segala sesuatu di bawah tubuh leluhur keluarga Xiang runtuh. Tangan Wang Lin mengangkat kepala leluhur keluarga Xiang dan dia melanjutkan pencarian jiwanya. Namun, pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Saat dia melanjutkan pencarian jiwa, dia melihat ke atas dan melihat ke langit di luar selokan. Sinar cahaya keemasan muncul dari udara tipis dan menyebar ke segala arah. Segera, sebuah gerbang emas muncul di dunia. Ada dua kata kuno di gerbang emas ini. Dua kata ini adalah sebuah nama. Nama sebuah keluarga yang sudah terlalu lama ada di seluruh langit dan alam batin. Dongling. Saat pintu itu muncul, kekuatan yang kuat menyebar dari gerbang. Gerbang itu perlahan terbuka sebelum tatapan Wang Lin dan cahaya keemasan bersinar. Bayangan emas raksasa setinggi 10.000 kaki keluar dari dalam gerbang. Bayangan emas ini bersinar terang. Sekilas, ia terlihat seperti raksasa berarmor emas. Tubuhnya sangat kokoh, seolah-olah nyata. Tuan, Anda telah menghancurkan planet Dongling. Itu adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman mati 1000 luka. Anda telah membantai penduduk planet Dongling, melakukan kejahatan yang dapat dihukum dengan penghancuran jiwa Anda. Anda telah menyakiti anggota klan Dongling saya, yang merupakan kejahatan keji. Dengan gabungan ketiga kejahatan ini, 9 generasi keluargamu akan musnah. Raksasa emas itu meraung, lalu mengangkat tangan kanannya.
Ada kilatan cahaya dan pedang emas setinggi 10.000 kaki muncul dan ditembakkan ke arah Wang Lin. Membunuh adalah membunuh, apa gunanya semua omong kosong ini? Hari ini aku akan membunuh. Siapapun yang berani melawan akan mati. Wang Lin meremas tangan kanannya dan meremukkan kepala leluhur keluarga Xiang. Dia kemudian melompat ke udara dan menunjuk pedang emas yang turun dengan tangan kanannya. Jari ini berisi kekuatan Orde Kuno Wang Lin, budidayanya, dan bahkan esensi guntur dan apinya. Gemuruh menggelegar bergema saat bertabrakan dengan pedang. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Setelah dia menunjuk, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah itu terbang keluar. Pedang emas itu bergetar hebat dan tiba-tiba roboh setelah bertabrakan dengan jari Wang Lin. Bahkan raksasa emas itu gemetar dan dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, pedang darah mendekat dan menembus raksasa emas yang mundur. Gemuruh menggelegar bergema, dan cahaya keemasan sepertinya meledak dari raksasa itu sebelum runtuh. Cahaya keemasan sepertinya memenuhi dunia, dan ketika raksasa itu runtuh, seorang lelaki tua berjubah emas muncul di bawah gerbang. Wajah lelaki tua itu pucat dan dia batuk seteguk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Satu jari dan pedang Wang Lin telah mematahkan ilusi Tuhannya dan memaksa tubuh aslinya muncul. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia terbang keluar dari selokan dan menatap lelaki tua berjubah emas itu. Orang tua berjubah emas itu telah melampaui penyakit hawar surga yang kelima dan sudah setengah langkah memasuki langkah ketiga, seperti yang terhormat Ling Dong di masa lalu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan rambut putihnya berkibar. Aura seorang master menyebar darinya saat dia perlahan berkata, "Aku sudah cukup banyak membunuh hari ini. Saya akan pergi. Apakah kamu akan menghentikanku?" Orang tua berjubah emas mengungkapkan ekspresi rumit saat dia melihat Wang Lin. Setelah sekian lama, dia mengatupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia sangat kuat dan orang tua ini tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Anda. Namun, Anda telah menghancurkan planet Donglin dan melanggar hukum klan. Saya harus melaporkan ini kepada klan, dan apa yang terjadi setelahnya akan diputuskan oleh para tetua." Ekspresi Wang Lin tenang. Jika para penggarap planet Dongling tidak mencoba menghentikannya, dia tidak akan membunuh mereka. Haruskah dia membiarkan mereka menyerangnya tanpa melawan? Jika orang lain tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Berperilaku baik. Tatapan dingin Wang Lin menyapu lelaki tua itu. Kata-katanya tidak ditujukan pada lelaki tua itu. Dia sedang melihat ke gerbang emas yang setengah terbuka di belakang lelaki tua itu. Lalu Wang Lin berbalik dan melangkah menuju bintang. Riak bergema dan Wang Lin menghilang. Baru setelah Wang Lin pergi, lelaki tua berjubah emas itu batuk darah karena dia tidak bisa lagi menahan lukanya. Ada bekas darah di dadanya di mana darah mengalir keluar. Wajah lelaki tua itu sangat pucat karena dia terluka parah. Dia berada di ambang kematian setelah satu jari dan pedang Wang Lin. Memikirkan kembali sekarang, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada. Sebuah desahan datang dari belakang lelaki tua itu. Saat cahaya terdistorsi, seseorang keluar dari gerbang. Orang ini juga mengenakan jubah emas, tapi dia adalah pria parubaya. "Kenapa kamu tidak menyerang?" Pria tua berjubah emas itu menekankan tangannya ke dadanya dan kembali menatap pria parubaya itu. Nenek moyang berkata bahwa setelah planet Dongling hancur, klan Donglingku akan muncul sekali lagi. Ini akan menjadi bencana bagi klan Dongling,
orang itu tidak hanya bisa memperhatikanku, dia juga memberikan peringatan. Dia tidak sederhana. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah kepergian Wang Lin. Tingkat kultivasi kami tidak jauh berbeda, tak satu pun dari kami yang benar-benar memasuki langkah ketiga. Bahkan jika saya menyerang, saya khawatir saya tidak akan menahannya di sini. Kultivasi saya agak aneh, jadi saya bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa Anda rasakan. Di dalam tubuhnya, saya merasakan aura dua kultivator langkah ketiga. Aku khawatir dia hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatannya dalam pertarungan singkat melawanmu. Bagaimana aku bisa melawannya? Ayo pergi, hanya ada sedikit orang yang tersisa di klan kita. Hanya kita berdua yang terbangun. Dengan itu, pria parubaya itu tiba-tiba terkejut. Dia melihat ke belakang bersama lelaki tua berjubah emas. Aura mengejutkan keluar dari gerbang yang setengah terbuka. Kegembiraan muncul di mata mereka dan mereka memasuki gerbang tanpa ragu-ragu. Hanya gerbang emas yang tidak bergerak di dunia. Itu adalah dunia es di dalam gerbang, ada dunia di sini, tapi semuanya membeku, bahkan awan, sejumlah benua melayang, membentuk gletser raksasa di dunia. Es yang tajam itu seperti pedang yang tajam. Seorang wanita sedang duduk di benua beku di tengah area. Wanita itu cantik, tapi wajahnya dipenuhi rasa dingin. Tubuhnya telah membeku bersama benua, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Saat matanya terbuka, bintang mulai muncul di antara alisnya dan mulai berputar. Aura dewa kuno yang kuat menyebar. Kedua pembudidaya berjubah emas memasuki dunia beku dan bergegas ke sini. Mereka dengan penuh hormat melayang di atas benua tempat wanita itu berada. Mereka berdua menekan kegembiraan di hati mereka dan berkata serempak, "Selamat datang kembali dari kultivasi pintu tertutup Anda, Penatua Sen." Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.